Shalom adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pastinya baik dan luar biasa. Ya, kita akan beribadah untuk kelas balita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita beribadah, kita akan berdoa pembukaan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semua duduk yang manis, ibadah kita akan mulai. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami akan mengadakan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu pada pagi hari ini, dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami, amin. Ya, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi ini. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih tetap semangat? Masih dong. Kalau begitu, masih tetap berdiri. Kita angkat lagi satu pujian, Taat Itu Indah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Ya, lagu ini dibilang apa? Taat itu indah. Taat itu bisa membawa kita pada janji Allah. Kita angkat lagi satu pujian ini ya. Taat itu indah. Kita ulang. Ayo ke Keki. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, sebagai penjaga
Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Tina. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Anak-anak di rumah, ini kita tiba dalam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah berkumpul di tempat ini, di mana Tuhan kami anak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan sebentar dapat kami mengerti. Berkati Kakak Tina yang akan menyampaikan berita firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus berkati kami pelayan anak. Biarlah kami selalu melayani anak-anak dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Amin. Ya, Ibu Tina. Ya, shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Tina bercerita, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Wah, Ibu Tina angkat jempol bagi adik-adik yang sudah bersedia menghafal dan mengirimkan videonya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, masih ingat ayat hafalannya terdapat di mana? Iya, Mazmur 150 ayat yang kedua. Ya, di situ dikatakan, Tuhan, pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya. Ya, pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya. Nah, siapa yang masih ingat ya cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kakak Cindy? Ada seekor binatang yang dipakai oleh Tuhan. Binatang apa itu? Iya, betul. Yaitu binatang apa? Singa. Iya, binatang singa. Nah, dan siapa yang dikasih masuk di dalam gua singa? Siapa namanya? Bapak siapa? Iya, betul, Bapak Daniel. Kenapa Bapak Daniel tidak mau dikasih masuk di dalam gua singa? Kenapa Bapak Daniel dikasih masuk di dalam gua singa? Siapa yang masih ingat? Iya, betul, ya. Karena Bapak Daniel dia tidak mau menyembah kepada raja, ya. Dia hanya mau menyembah dan selalu beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, hari ini Ibu Tina akan bercerita mengenai juga masih seekor binatang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, mau dengar ceritanya binatang apa itu yang dipakai oleh Tuhan? Nah, duduk yang bagus, tidak ada yang goyang-goyang, tidak ada yang sambil tidur-tiduran atau sedang makan-makan. Nah,
Nah, duduk yang bagus ya. Nah, cerita Ibu Tina hari ini, Ibu Tina ambil di dalam Alkitab. Nah, ya. Nah, ada seorang nabi. Nah, nabi ini bernama Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini disuruh oleh Tuhan. Yunus, pergilah kau ke kota Niniwe. Suruh pergi ke kota Niniwe, ke sana. Yunus pergi ke kota Niniwe. Di sana kau harus bilang sama orang di kota Niniwe bahwa kamu harus bertobat karena kamu sudah berbuat jahat, supaya kota Niniwe tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, ya, kota Niniwe ke sana. Terus Yunus diam-diam, dia ambil pakaiannya, dia bungkus, kemudian dia pergi kemana? Adik-adik tahu? Dia pergi ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan banyak apa? Iya, banyak kapal. Nah, banyak kapal. Terus Yunus naik ke sebuah kapal, dia beli tiket, kemudian dia naik ke sebuah kapal. Nah, kapal itu, apakah kapal itu pergi ke Niniwe? Wah, tidak. Kapal itu tidak pergi ke Niniwe. Kapal itu pergi ke Tarsis. Dia pergi ke Tarsis. Niniwe ke sana, kapal itu pergi ke Tarsis. Wah, rupanya Nabi Yunus ini dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Yunus masuk di dalam kapal, dia terus ambil kamar yang paling bawah di dalam kapal. Lalu dia tidur di situ. Dia bilang, mudah-mudahan di sini Tuhan tidak tahu kalau saya ada di sini. Wah, adik-adik, apakah Yunus yang ada di dalam kapal itu, yang lagi tidur itu di dalam dia sudah tersembunyi di dalam kapal yang paling bawah, apakah Tuhan tidak lihat? Wah, Tuhan tetap melihat Nabi Yunus yang ada di dalam kapal itu. Kemudian kapal itu berlayar, dia berlayar. Nah, akhirnya sampai di tengah lautan, tiba-tiba datang ombak yang besar. Oh, ombak yang besar. Lihat, kapalnya sudah terombang-ambing di ombak, ya. Wow, datang angin yang kencang sekali. Oh, semua orang pada ketakutan. Semua orang sudah mulai menangis karena mereka pikir mereka akan tenggelam. Nah, ada yang sudah buang barang-barang mereka supaya kapal itu tidak tenggelam. Kemudian Yunus asik tidur di dalam kapal paling bawah. Dia rasa ada yang korek-korek badannya. Yunus kaget. Kapten kapal itu membangunkan Yunus. Kapten kapal bilang begini, kau enak tidur di sini, bisanya kau tidur di sini. Sedangkan ini, coba lihat, kapal ini mau tenggelam, ombaknya sangat besar. Yunus lari naik ke atas sampai dia lihat, ombak begitu besar sekali, ya. Anginnya kencang, kapalnya sudah mau tenggelam. Ada yang sudah limas-limas kasih keluar air, ya, kasih keluar air dari dalam kapal karena airnya sudah masuk ke dalam kapal. Ada yang sudah menangis, ada yang berdoa kepada dewa-dewa, ya, ada yang berdoa, tapi ombaknya datang terus, besar terus ombaknya. Nah, terus mereka buang undi. Mungkin kapten kapal bilang, mungkin di sini ada yang sudah berbuat salah. Ayo kita buang undi. Nah, ketika mereka buang undi, yang didapat siapa? Wah, yang didapat itu adalah Yunus. Terus kapten kapal bertanya sama Yunus, apakah kau yang berbuat salah? Yunus bilang, iya, saya yang bersalah, sehingga kalian semua mendapat masalah. Saya yang berbuat salah. Apa kesalahanmu?
Ya, saya disuruh oleh Tuhan Allah. Disuruh pergi ke mana tadi? Iya betul, pergi ke Niniwe. Tapi saya ikut kapal ini pergi ke Tarsis. Nah, anak-anak semua, adik-adik, akhirnya kapten kapal itu tanya, terus apa yang harus kita lakukan? Yunus bilang, kalian buang saya ke dalam laut. Hah? Jangan, nanti kau tenggelam. Tidak, kalau kalian mau supaya kalian bisa selamat, kalian harus buang saya ke dalam laut. Dan akhirnya supaya kapten melihat, semua orang ini lebih baik dia buang Yunus. Akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut. Dia tenggelam masuk sampai ke dasar laut. Tetapi ya, Tuhan tidak ingin Yunus mati. Tuhan tidak ingin Yunus mati. Dia mengirim apa? Tadi Ibu Tina bilang ada seekor binatang yang dipakai oleh Tuhan. Iya, betul sekali. Dia mengirim seekor ikan yang sangat besar. Ikan itu datang menelan Yunus. Dia telan Yunus hidup-hidup dan masuk. Akhirnya Yunus masuk sampai ke dalam perut ikan. Yunus sampai masuk dalam perut ikan. Sampai dalam perut ikan Yunus. Dia waktu dia jatuh dalam laut, dia pingsan. Saat dia dalam perut ikan, dia gelap sekali. Saya di mana ini? Aduh, saya masih hidup. Ya, saya belum mati, tapi kok gelap sekali. Wah, rupanya dia ada di dalam perut ikan yang besar tadi. Yunus di dalam perut ikan itu dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar Yunus berdoa. Karena Yunus dalam meminta ampun kepada Tuhan. Dan Yunus, ikan itu membawa Yunus ke tepi pantai dan dia muntahkan Yunus. Akhirnya Yunus selamat, dimuntahkan di tepi pantai. Dan adik-adik tahu Yunus ada di dalam perut ikan. Yunus ada di dalam perut ikan selama berapa hari? Selama 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan. Nah, adik-adik semua, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan menginginkan kita agar supaya kita hidup taat, ya, taat kepada apa yang dikatakan oleh mama, apa yang dikatakan oleh papa, apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita. Nah, ya, terlebih apa yang dikatakan oleh Tuhan. Rajin ke sekolah minggu, ayo rajin ke sekolah minggu. Rajin berdoa, ayo rajin berdoa. Dengar-dengaran sama mama, ayo dengar-dengaran sama mama. Apa yang dikatakan mama, kita dengar. Apa yang dikatakan papa, kita dengar. Kita harus mau menjadi anak yang apa? Taat, ya. Karena taat itu akan membawa kita pada pengenalan akan janji Allah, ya. Janji Allah akan keselamatan yang sudah dinyatakan bagi kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kalau kita sudah berbuat salah, Tuhan ingin jangan kita lari, jangan kita tidak bersembunyi, tapi kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan lewat doa kita. Kalau kita memohon ampun pada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kita. Oh, tadi saya sudah Tuhan, tadi saya tidak dengar sama mama. Nah, Tuhan akan ampuni saya dan Tuhan akan mengampuni kita. Kalau kita tidak taat, kita akan mendapat banyak masalah. Seperti Yunus tadi, banyak masalah yang dia dapat. Ya, oke, demikian cerita Ibu Tina pada pagi hari ini. Nah, dan ingat ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita masih tetap seperti yang kemarin, yaitu terdapat di dalam Mazmur 150 ayat 2a, ya. Pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya.
ya. Ya, Tuhan itu perkasa, ya. Dia mau mengirimkan ikan, dia bisa pakai ikan yang menolong Yunus, ya. Dia pakai ikan menolong Yunus, dia pakai burung untuk memberi makan Nabi Elia, dia pakai singa agar tidak memakan Nabi Daniel. Nah, oke. Demikian cerita Ibu Tina pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, seru tadi ceritanya Ibu Tina. Cerita tentang apa Ibu Tina tadi ya? Nabi siapa itu yang disuruh Tuhan ke Niniwe? Nabi siapa tadi itu? Tapi dia tidak pergi ke Niniwe. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Terus Nabi Yunus dibuang ke laut. Apa yang makan Nabi Yunus? Ikan yang sangat besar. Nabi Yunus pertamanya tidak taat kepada Tuhan, tapi setelah dia masuk dalam mulut ikan besar itu, dia berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Kita angkat satu pujian, T-A-A-T, taat. Kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu, taat, taat. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Siapkan persembahannya ya. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, kita akan berdoa syafaat. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Romi. Nah, anak-anak yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan syukur. Mari sekali lagi kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu kelas balita, walaupun hanya melalui live streaming, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, tadi anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi menambah pengetahuan kami tentang cerita firman Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak balita harus lebih taat kepada Tuhan Yesus dan kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Kakak Tina yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati dia, beri kesehatan dan kekuatan. Biarlah dia selalu melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati juga keluarganya, pekerjaannya. Biarlah namamu selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kami pelayan anak yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberi kami kesehatan dan kekuatan. Biarlah kami selalu melayani anak-anak dengan penuh sukacita.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak yang mungkin dalam minggu berjalan ini ada yang sakit. Biarlah Tuhan melalui makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi mereka, biarlah mereka memperoleh kesembuhan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang berulang tahun dalam minggu yang berjalan ini. Biarlah Tuhan dalam ketambahan usia setahun mereka selalu mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua yang selalu mendampingi anak-anak bersekolah minggu walaupun hanya melalui live streaming. Biarlah Tuhan juga selalu memberkati mereka, beri kesehatan dan kekuatan. Biarlah mereka selalu mendampingi anak-anak mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi anak-anak sekolah minggu telah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan yang sudah diberikan tadi Tuhan berkati dan dapat dipakai dalam pelayanan sekolah minggu khususnya di Jembat Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesai sebentar ibadah kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, pimpin kami, tibakan kami dengan penuh selamat. Inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita tadi harus jadi anak yang taat. Kita angkat kembali pujian. Taat itu indah. Ayo Kakak Eki, bangkit berdiri ya. Shalom, selamat hari Minggu.